Anime tentang sihir biasanya menampilkan karakter utama yang punya kemampuan dalam mengendalikan semacam kekuatan supranatural. Setiap pengguna sihir cenderung belajar meningkatkan kekuatannya di suatu akademi sihir, lalu menggunakannya saat menghadapi situasi genting atau ketika bertarung dengan pengguna sihir lain. Mahotsukai Reimeki, Akademi Sihir Kerajaan Wanias, dibangun dengan tujuan mengendalikan penyebaran sihir. Meski baru 4 tahun sejak sekolah didirikan, tapi di Kerajaan Wanias, sihir sudah menjadi bagian dari keseharian semua orang. Namun di daerah selatan, keberadaan sihir dan penyihir masih terbilang langka. Selain itu, ada juga sekelompok orang yang tidak menerima keberadaan seorang penyihir. Supaya mereka memperlakukan penyihir seperti manusia biasa, bukan seperti memperlakukan musuh, maka kepala sekolah membangun sebuah desa sihir di daerah tersebut. Lalu untuk melatih supaya kemampuan sihir muridnya bisa berkembang, kepala sekolah juga berencana mengirim muridnya ke tempat tersebut. Saibil diberi tugas khusus untuk pergi ke daerah selatan. Awalnya dia dikenal sebagai murid gagal yang tidak mampu menggunakan sihir. Dengan dibimbing oleh seorang penyihir bernama Rox dan ditemani murid berbakat bernama Holt, mereka melakukan perjalanan ke wilayah selatan. Lalu ketika berada di dalam perjalanan, terungkap alasan mengapa Saibil tidak bisa menggunakan sihir. Ternyata Saibil memiliki energi sihir dalam jumlah tak terbatas, sehingga menyebabkan dia kesulitan untuk mengendalikannya. Yusa Yamemasu. Ketika pasukan iblis menyerang wilayah umat manusia, beberapa pahlawan dari wilayah terpencil dipanggil untuk menghadapinya. Di antara pahlawan tersebut terdapat pahlawan dengan kekuatan tak terkalahkan. Tidak ada siapapun yang dapat menandinginya, sehingga pada akhirnya hanya pahlawan itu saja yang bertarung sendirian. Meski bertarung sendirian, tapi dia mampu mengalahkan Raja Iblis beserta seluruh pasukannya. Namun setelah mengalahkan pasukan iblis, Leo Demon Heart malah memutuskan untuk bergabung dengan pasukan iblis. Alasannya karena ketika dia pulang bukan disambut dengan baik tapi malah dibenci dan dicurigai. Setelah menyelamatkan penduduk dari pasukan iblis, mereka malah memperlakukannya dan menganggapnya seperti monster. Dia diusir dari tempat asalnya dan banyak orang yang berniat untuk membunuhnya. Karena itulah dia ingin membasmi semua orang dan ingin membantu memperluas wilayah kekuasaan Raja Iblis. Tapi sayangnya Raja Iblis Ekidona tidak mau menerima dia menjadi bawahannya karena semua kesulitan yang dihadapi oleh Ekidona disebabkan oleh Leo. Maka dari itu, secara diam-diam dia membantu pasukan iblis tanpa diketahui Ekidona, dengan harapan suatu hari nanti bisa diterima menjadi pasukan Raja Iblis. ご存じないようなので教えて差し上げましょう。本物のイガフレアというもの。 Shijo Saikyo no Daimao. Sebagai entitas terkuat pada masanya, Raja Iblis Parpatos ingin menjadi manusia normal dan mendapatkan banyak teman. Karena gelarnya menjauhkan semua orang untuk berteman, maka dia memutuskan untuk bereinkarnasi menjadi manusia normal. Kemudian setelah berhasil bereinkarnasi, dia pun hidup kembali sebagai Ard Meteor. Meteor hidup kembali di era yang berbeda, di mana kekuatan sihir semua orang sudah mulai melemah. Akibatnya meskipun dia hidup menjadi orang normal, tapi kemampuan sihir miliknya sudah melampaui siapapun di era tersebut. Kebanyakan sihir hebat yang dia miliki juga sudah menjadi sihir kuno yang terlupakan. Awalnya Ard Meteor kesulitan dalam mencari teman. Orang-orang menjauhinya karena dia tidak tahu cara berbaur dengan anak-anak seusianya. Meskipun begitu, tapi dia tetap berusaha untuk berteman dengan seseorang. Hingga suatu ketika, dia berhasil berteman dengan anak perempuan yang bernama Irina, yang sama-sama dijauhi karena memiliki kekuatan besar. Saat usianya sudah remaja, Irina mengajaknya untuk masuk ke Akademi Sihir. Lalu dalam waktu singkat, mereka berdua menjadi murid yang populer karena memiliki kemampuan sihir yang sangat mengesankan.
Dawang Raoming merupakan donghua yang bercerita tentang seorang pemuda bernama Lu Shu. Dia merupakan anak yatim piatu yang hidup bersama dengan saudara perempuannya. Mereka berdua seringkali terlibat dengan orang-orang yang memiliki kekuatan khusus. Hingga suatu ketika, Lu Shu mengalami kecelakaan lalu membangkitkan kekuatannya sendiri. Lu Shu membangkitkan sejenis kekuatan sihir untuk mendapatkan berbagai kemampuan secara acak. Namun kemampuannya itu tidak bisa didapatkan secara gratis. Untuk mendapatkannya, maka dia harus menukarnya dengan memakai poin khusus yang didapatkan dari orang-orang yang merasa takut atau kesal kepada dirinya. Dengan begitu, Lu Shu beranggapan semakin banyak orang merasa terancam atau takut kepada dirinya, maka kemampuannya akan semakin meningkat. Hal ini membuat dirinya sering melakukan intimidasi kepada orang-orang yang dia temui, hingga dia mendapatkan banyak poin untuk ditukarkan dengan berbagai kemampuan. Selain itu, dia juga bisa mendapatkan benda atau makanan dengan efek tertentu, seperti bisa meningkatkan kekuatan fisik, menyembuhkan dari penyakit, dan masih banyak lagi yang masih belum diketahui. よかったな、こと。受け皿は用意できたぞ。 Kaibyoi Ramune diceritakan jika seseorang mengalami stres atau emosinya sedang terganggu, maka akan terkena penyakit misterius. Penyakit ini tidak bisa disembuhkan dengan pengobatan modern karena kebanyakan orang masih belum mengetahuinya. Namun selama penyakit itu masih ada, maka dokter yang menyembuhkannya akan selalu ada. Bercerita tentang pria bernama Ramune, dia adalah seorang dokter khusus yang merawat pasiennya ketika menderita penyakit misterius. Dia mengetahui berbagai cara untuk menyembuhkan seseorang yang terkena penyakit tersebut. Ramune juga memiliki kemampuan sihir mengendalikan fenomena supranatural. Setiap pasien yang mendatanginya selalu mengalami keluhan berbagai penyakit aneh, seperti air matanya menjadi bumbu masakan, sebagian anggota tubuhnya mengalami perubahan, hingga mengalami kejadian yang sangat mengerikan. Metode penyembuhan yang dia lakukan tidak selalu menyenangkan. Terkadang seseorang harus membayar setimpal dengan semua perbuatan yang telah dia lakukan. Meskipun begitu, tapi dia selalu berhasil dalam menyembuhkan setiap pasiennya. Mahotsukai no Yome bermula ketika seorang pria mengunjungi acara pelelangan. Dia datang bukan untuk membeli barang, melainkan membeli seorang perempuan yang dijual di dalam pelelangan. Perempuan itu memutuskan untuk menjual dirinya sendiri karena merasa sudah tidak diterima oleh masyarakat dan tidak disukai oleh keluarganya sendiri. Elias Ainsworth adalah salah satu protagonis utama dari anime ini. Dia adalah seorang penyihir hebat tapi bukan berasal dari ras manusia. Sedangkan Hattori Chise adalah gadis remaja yang mampu melihat berbagai makhluk lain selain manusia. Selain memiliki kemampuan melihat makhluk lain, ternyata Chise juga punya kemampuan mengendalikan sihir. Dalam dunia sihir, Chise lebih dikenal sebagai Slaying Vega, atau manusia yang dapat menarik berbagai macam hal yang dapat memberikan bantuan sihir kepada dirinya. Elias membelinya karena sejak awal sudah mengetahui hal tersebut. Setelah membelinya di pelelangan, dia berencana menjadikan Chise untuk menjadi muridnya. Elias akan mewariskan keterampilan serta kemampuan sihir yang dia miliki. Dia percaya bahwa Chise bisa menjadi pengguna sihir yang sangat hebat. Fairy Tail berlatar di dunia sihir, di mana kekuatan sihir sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Di antara mereka terdapat orang-orang yang menggunakan sihir sebagai pekerjaan, yaitu para penyihir dari berbagai serikat yang menjalankan misi untuk mendapatkan sebuah imbalan. Fairy Tail merupakan serikat terkuat yang berasal dari kerajaan Fiore. Serikat ini terdiri dari berbagai anggota yang terampil menggunakan sihir. Natsu merupakan salah satu penyihir sekaligus anggota serikat tersebut. Dia memiliki kemampuan sihir langka, yaitu mengendalikan elemen api. Ceritanya bermula ketika Natsu dan Happy pergi untuk mencari salamander. Namun dia malah bertemu dengan orang asing yang berpura-pura menjadi anggota Fairy Tail. Selain itu, mereka juga menggunakan nama serikatnya untuk menculik perempuan. Lucy menjadi salah satu korban dalam penculikan tersebut. Dia adalah seorang penyihir yang ingin bergabung dengan Fairy Tail. Sebagai anggota Fairy Tail yang sebenarnya, Natsu langsung menunjukkan kekuatannya untuk menghabisi mereka. Kemudian dia mengajak Lucy untuk bergabung menjadi anggota baru di serikat tersebut.
Grand Bloom, Magatsu Kohinata adalah protagonis utama dari anime ini. Dia merupakan seorang pelajar yang tidak memiliki kemampuan menonjol. Meski begitu, tapi dia selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik, seperti membuatkan bekal untuk orang-orang yang berada di sekitarnya. Ceritanya berawal ketika Magatsu mengambil bekal yang tertinggal di sekolah. Lalu tiba-tiba dia terseret ke dalam pertempuran antar penyihir. Awalnya Magatsu hanya bisa berlari dan bersembunyi menghindari pertarungan. Akan tetapi setelah bertemu dengan salah satu penyihir yang bernama Shigetsu, dia pun diberitahu tentang situasi yang saat ini sedang dia alami. Saat ini mereka sedang berada di dalam sebuah dimensi ilusi atau suatu tempat yang hanya bisa dimasuki oleh keturunan penyihir. Shigetsu menjelaskan bahwa pada zaman dulu dunia ini dipenuhi dengan sihir, tapi karena memicu terjadinya peperangan, maka ketujuh penyihir terkuat mengorbankan nyawa mereka untuk menyegel kekuatan sihir. Akibatnya kekuatan sihir hanya bisa digunakan di dalam dimensi ilusi. ドラゴン、私たちは異教徒を滅ぼす奴らとは違うでしょ。命はどうこうしないでね。 Junketsu no Maria, ceritanya berfokus pada Maria. Dia merupakan salah satu penyihir yang hidup selama era peperangan. Maria dikenal sebagai penyihir baik yang membenci pertikaian. Meski memiliki sihir pemusnah yang mengerikan, tapi dia menggunakan kekuatannya bukan untuk menyerang orang lain, melainkan untuk menghentikan peperangan dan menolong sesama. Maria tidak pernah menyakiti orang lain ataupun berbuat jahat, tapi justru menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan orang-orang. Namun meskipun dirinya mencintai perdamaian, tapi ada beberapa pihak yang tidak menyukainya. Bagi mereka yang tidak ingin perdamaian, Maria dibenci dan dianggap sebagai seorang pengganggu. Selain itu, semakin sering dia ikut campur dalam perang, maka semakin sering juga dia diperingati oleh sosok yang lebih kuat dari dirinya. Bagi Saint Michael, Maria dianggap sudah menghancurkan keseimbangan dunia. Oleh karena itu, penggunaan kekuatan sihir yang besar dan berlebihan tidak diperbolehkan. Michael juga mengutus bawahannya untuk mengawasi Maria, supaya dia tidak lagi bertindak berlebihan. 私たちあんなとこまで飛べるかな。4000メートルはありそう。行くしかないでしょ。って Hokage no Pleiades bercerita tentang seorang pelajar yang bernama Subaru. Meski selalu sendirian dan terlihat tidak punya teman, Subaru tetap melanjutkan hobi melihat bintang dengan teleskopnya. Pada suatu ketika, dia berencana untuk melihat hujan meteor di sekolahnya. Akan tetapi ketika berada di ruangan observatorium, dia malah masuk ke sebuah taman yang cukup luas. Di sana, dia bertemu dengan orang asing. Lalu setelah berbincang-bincang dengan dirinya, Subaru berpindah kembali ke depan pintu observatorium. Karena turun hujan, dia mengira tidak punya kesempatan untuk melihat bintang. Tapi saat dia memasuki ruangan lain, Subaru bertemu dengan beberapa perempuan yang berpakaian gadis penyihir. Subaru dipilih menjadi bagian dari mereka untuk membantu menangkap pecahan mesin kapal ruang angkasa. Pecahan mesin tersebut berbentuk seperti bintang yang sedang bersinar. Sedangkan untuk menangkapnya, mereka terbang memutarinya menggunakan lingkaran sihir. Meskipun percobaan pertama tidak berhasil, tapi saat mencobanya kembali, Subaru berhasil menangkap pecahan tersebut. Dan pada akhirnya, dia bisa melihat hujan meteor secara langsung.